Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ibu Kasma mungkin? Biologi. Ya, silakan Bu Kas. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya terkait dengan pembelajaran daring ini selama beberapa hari kita di rumah. Permasalahan yang saya hadapi sebenarnya sama dengan teman-teman, cuman kalau buat saya terkait dengan target penyetoran tugas atau apa, saya itu tidak terlalu memaksakan kepada siswa. Setiap siswa, bahkan sistem penyetorannya itu saya bebaskan semudah yang mereka bisa kerjakan. Kalau ada yang bisa nyetor lewat misalnya dalam bentuk file, atau mungkin dia tulis tangan terus foto kirim di WA atau Messenger, atau ada juga yang malah yang saya itu secara umum melempar sebuah kasus terkait dengan perkembangan COVID-19 ini, bahkan kasus yang bisa itu dari berita atau apa, atau malah mereka juga sering melempar kasus atau apapun itu terkait materi pembelajaran yang ada sangkutannya dengan COVID-19, kami bahas bersama. Entah itu bisa di Messenger atau WA, mereka tentukan, Bu, saya mau ini, nyetor ini. Kita bisa diskusi di WA atau Messenger, bagusnya mana. Jadi mereka itu tidak terlalu saya tekankan untuk harus ngumpul dalam bentuk file, PDF, atau apapun. Saya menilainya itu semudah mereka bisa jangkau lah. Jadi tidak berpatokan bilang saya mesti target kalian harus kumpul seperti ini semuanya, tidak, masing-masing saja. Jadi ada yang mau japri saya, ada yang mau di Messenger pribadi atau mau di Messenger grup atau di WA grup, saya tidak menekankan. Dan rata-rata setiap kelas, 4 kelas yang saya ajar itu kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 10 IPA 1 dan IPA 2, mereka saya bebaskan untuk menyetor tugas. Paling itu mungkin yang bisa saya laporkan terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Bahkan ada video-video yang biasa di-share Bapak Kepala Sekolah, itu saya share kembali ke setiap siswa dan minta tanggapan atau ulasannya, tapi kita diskusikan tanpa ada paksaan. Jadi itu saja sih yang bisa saya laporkan terkait pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasma. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, kami persilakan. Mungkin yang sama laporannya mungkin bisa ditambahkan saja. Yang penting singkat dan jelas. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru kami persilakan. Ibu Samsia. Ya, kalau tidak ada nih kasih pakai S. Serahkan pakai S. Biar didaftar saja Pak, kasih muncul saja biar 1 menit. Pak Nafi. Halo. Pak Bidin pakai S, Pak Bidin. Iya, dimunculkan saja teman-teman itu biar 1 menit, ya biar saya catat. Oh iya Pak ya. Oh, semua. Kesempatan mereka yang connect atau yang tidak connect supaya kita tahu juga. Ya. Iya. Biar 1 menit atau sekedarnya muncul saja begitu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi mungkin maksudnya Pak KS ini teman-teman, silakan siapa saja mau mengajukan apa laporannya, singkat saja. Yang
Yang penting Pak Kais bisa mendengarkan apa yang bisa disampaikan dari teman-teman Bapak Ibu guru. Silakan. Oh iya, baik, terima kasih. Mungkin mewakili teman-teman guru non PNS, mungkin kami juga melakukan pembelajaran daring. Yang kami lakukan itu seperti saya menggunakan YouTube channel. Ya. Usahakan biar dia muncul saja mukanya, baru dia tutup. Tidak usah supaya kita tahu bahwa dia bisa nyambung di program. Iya, Pak. Iya. Bukan persoalan komentarnya kan sudah cukup banyak Mik ini ya. Kita tinggal lihat siapa yang aktif di sini supaya kita catat. Oh iya, Pak. Oke, saya lanjut dulu. Iya. Saya menggunakan YouTube channel. Ini kan baru 21. Iya, Pak. Baru 21, yang lainnya yang sudah nyambung itu maksud saya coba dia dia munculkan dirinya saja atau komentarnya sedikit biar 1 menit gitu. Iya, Pak. Iya. Lanjut Pak Bi, lanjut Pak Bi. Ya, saya menggunakan YouTube channel, jadi materi video ya Pak. Video pembelajaran itu saya buat dalam bentuk materi YouTube. Iya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ini konsultasinya itu menggunakan bahwa ada teman-teman itu dan berat Pak Bidin, berat. Ya. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian, saya lanjutkan. Sudah, Pak Bidin sudah kasih kesempatan yang lain. Ya. Yang belum muncul, Bu Hesti. Ya. Bu Hesti, silakan Bu. Masih tidak aktif audionya Pak Abi. Bu Hesti, audionya. Saya sudah aktifkan. Itu masih palang. Masih palang dia ya. Kan sendiri tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Guru. Bu Hesti, waalaikumsalam. Bu Hesti. Baik Pak, ini kalau mengenai aplikasi pembelajaran yang saya lakukan bersama siswa, saya juga sudah coba menawarkan kepada mereka aplikasi Classroom, tapi seperti kendala teman-teman itu ada di paket data. Fasilitas. Jadi saya gunakan Messenger dan WhatsApp. Kalau Messenger itu biasa kami gunakan untuk diskusi. Kalau WhatsApp itu kami gunakan untuk hanya kirim tugas. Kemudian kalau misalnya mengenai materi yang mereka kurang, saya langsung kirimkan, saya beri penjelasan, saya kirim lewat voice dan berikan kepada yang lain. Terima kasih, itu saja Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Mungkin ada laporan dari Pak Fan. Eni. Ya, silakan Bu Ya, Guru. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aja jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai pembelajaran dengan metode pembelajaran daring. Metode yang saya gunakan ada dua, Messenger. Jadi anak-anak mulai dari 10 IPA 1 sampai 10 IPS 2 mereka sudah menyetorkan tugasnya melalui dua aplikasi tersebut. Jadi ya itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Yang berikutnya. Oh ya, baik, silakan matikan. Matikan Pak, itu tadi. Ini. Halo? Ya, halo. Ya, lanjut. Pak Guru, Ya. saya Ibu Yanti. Ya, silakan Bu Guru, Ibu Yanti. Terima kasih Pak Guru. Di sini saya akan melaporkan terkait dengan pembelajaran daring sesuai dengan kelas tempat saya mengajar, yaitu kelas 10 IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Halo Pak Guru. Ya, silakan Bu Guru. Jelas. Dan untuk sejauh ini kelas 10 IPA 2 itu Pak Guru barusan beberapa orang yang menyetor. Ya, lanjut. Dan mungkin ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi wali kelas 10 IPA 2. Halo? Ya, halo. Lanjut Bu Guru. Mungkin itu saja Pak Guru. Kalau kelas yang lain sudah beberapa orang yang menyetor, tinggal itu saja Pak Guru IPA 2. Baru beberapa orang yang menyetor dan yang lainnya belum. Halo? Silakan yang lain. Ya, terima kasih Bu. Silakan. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih Bu Guru. Iya, sama-sama. Ya, berikutnya Ibu Agus. Waalaikumsalam. Iya, saya dengan Ibu Agustina. Ya, silakan Bu Guru. Saya akan laporkan sesuai keterkaitan pembelajaran sehari-hari kita, yaitu yang mana pembelajaran itu tentang menganalisis pembelajaran, yang mana di kelas 11 IPA 2 dia sudah melaporkan tugasnya dan 11 IPA 4, kemudian 11 IPS 3, IPS 2 dan IPS 1 Pak. Iya Bu. Halo? Ya. Bu. Halo? Terima kasih. Bu Guru, lanjut. Halo? Saya terima kasih ya. Jelas. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dari beberapa laporan tadi ada
Halo, ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada gangguan tadi ya? Ya Pak, terputus-putus jaringan saya Pak. Iya Pak. Oke. Ya sudah mulai bagus lagi. Ayo Pak, Bapak yang saya persilakan kepada Komentari sebentar ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Lanjut. Gangguan. Bagaimana masih ada yang ini terputus-putus juga ini. Jadi nanti kalau sudah terakhir nanti telepon saja saya. Iya. Jaringan. Terus bagaimana ini dengan persiapan ulangannya? Untuk persiapan ulangannya Bu, nanti saya diskusikan dulu dengan PKS karena sesuai kalender itu kan bulan 6 itu minggu pertama. Yang jelas bagi saya tetap kita nilai anak-anak, entah penilaian prosesnya, entah tugasnya itu tetap kita nilai. Kalaupun nanti ternyata kebijakannya tidak ada ulangan, maka nilai itu yang akan kita olah menjadi nilai rapor. Pokoknya tugas terus ini. Tapi sama yang disampaikan teman-teman tadi, Bapak Ibu Guru, tugasnya kalau bisa dibatasi, ya sehingga tidak terlalu membebani anak-anak kita. Iya Bu Guru, iya. Lanjut kepada Bapak Ibu Guru lainnya, sebelum kami persilakan kepada pimpinan untuk menanggapi keluhan kita tadi. Kemudian laporan-laporannya kita, saya pikir masalahnya kita tadi sama untuk anak-anak kita yang berkaitan dengan fasilitasnya, entah HP Android-nya, internet, sama keluhannya kita. Iya. Lebih bagusnya dia kali saja kalau memang dia tidak store tugas pertamanya, tugas berikutnya saya kasih kelompok, jadi terserah usahanya yang punya HP bagaimana caranya dia hubungi supaya dia bisa berpartisipasi. Iya betul itu Bu Ening. Iya betul Bu, ya Bu. Yang berikutnya Bu, ada masukan juga dari anak itu yang diwakili oleh ada yang pulang kampung. Jadi kalau yang pulang kampung biasa dan nomornya temannya bisa sudah tidak ada ya kan. Berarti hanya mereka memantau itu Pak, mereka menyimak. Ya. Siapa lagi? Hadir Pak Hadir. Hadir. Oh ini dia sudah masuk Pak Tovan. Ini Pak Tovan. Saya ikut terus Pak. Iya makanya kita mau lihat ini bagaimana sehat ini kan? Sehat nih Pak, sehat. Saya mau hanya lihat mukanya saja bapak-bapak teman-teman dulu ya, nggak usah terlalu fokus. Tadi masalahnya sebenarnya sudah cukup banyak, sudah cukup mewakili itu. Tapi perlu supaya kita tatap lagi karena kita saling rindu juga. Persoalan yang lain-lain itu namanya kondisi darurat seperti ini, semua juga serba darurat kan. Ya, jadi Pak Tovan
setelah Pak Tovan siapa lagi yang belum? Oh, Mas Nabinta ya. Ibu Masna berarti dia belum di aplikasi ini kayaknya. Ada 30. Tadi sempat nyambung tadi. Begitu. Oke, kalau begini Ini Pak sekarang teman menunggu kesimpulannya kita. Tinggal Iya, Pak. beberapa orang teman yang menambahkan ya apa? Iya Pak. Iya. Ini Pak ada tunggu kesimpulan dari kita ini Pak teman-teman. Oke. Jadi bisa didengar suara saya semua? Bisa Pak, Halo? bagus Pak. Bisa ya? Iya. Bisa Pak, bisa. Kita lanjut saja Pak, kedengaran di suara tak? Ya. Baik. Jadi terima kasih atas informasi semua yang sudah Bapak Ibu paparkan tadi. Saya sudah rekam satu persatu ini, ya. Kurang lebih ada 26 orang guru yang sudah menampatkan apa tadi pandangan. Tapi pada prinsipnya apa yang Bapak Ibu sampaikan itu baik itu dari segi aplikasi, kemudian masalah terutama itu sama semua ya. Jadi aplikasi yang paling banyak digunakan itu adalah Messenger, kemudian WhatsApp, ada juga yang menggunakan apa Google Classroom, tapi itu pun juga Zoom. Ya ada yang gagal, mungkin juga Zoom, ya. Namun semua itu sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, Bapak Ibu lah yang lebih banyak tahu tentang apa yang harusnya kita berikan atau kita beri penilaian kepada anak kita, apalagi ini akan terkait dengan kenaikan kelas di akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi menarik itu yang disampaikan oleh beberapa teman-teman. Ya diantaranya bahwa kita bukan memberondong mereka dengan tugas, ya, sehingga mereka juga pada akhirnya kewalahan menghadapi tugas-tugas ini. Ya sementara katakan sarana pembelajaran yang dimiliki oleh siswa-siswa kita itu sangat terbatas. Nah, jadi ini kalau kita tidak memiliki satu kebijakan khusus yang apa kira-kira harus kita lakukan. Ya contohnya misalnya tadi ada teman yang mengatakan bahwa saya tidak ikat dengan tugas melalui ini. Ya, bagi siswa yang bisa mengerjakan dengan menggunakan aplikasi yang disampaikan oleh gurunya, ya itu saya kira silakan. Tapi bagi mereka karena faktor ketidakmampuan, baik itu dari segi mungkin Androidnya, mungkin juga dari pembelian pulsanya dan lain sebagainya, ya mungkin faktor internet yang di pinggiran sana yang sangat begitu lemah, maka Bapak dan Ibu ini bisa dijadikan pertimbangan. Ya bisa lah mereka juga tugas itu mungkin setelah kita masuk secara normal, ya nanti ya di store saja dalam bentuk tertulis, ditulis tangan pun juga boleh, diketik lebih bagus lagi. Yang jelas ini bukan sesuatu ikatan bahwa harus kita menggunakan aplikasi ini, gitu. Yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian jangan sampai juga pengukuran anak-anak kita itu hanya semata-mata pada masa kondisi darurat ini, ya. Jangan sampai kita menilai mereka untuk menentukan nilai rapor maupun itu hanya semata-mata kita mengambil angka atau penilaian dari masa kondisi darurat. Saya kira tidak. Tapi saya kira Bapak Ibu akan mengakumulasi, ya, sejak dari awal semester itu Bapak Ibu sudah punya catatan-catatan terhadap anak-anak kita, saya kira, ya. Nah, juga bukan dipaksakan atau jangan sampai ada yang mengatakan diakal-akali, kita akal-akali, bukan diakal-akali ya, tetapi kita mencari strategi yang terbaik yang memudahkan anak-anak kita itu bisa berbuat, bisa belajar, bisa mengakses, ya, kemudian mereka juga itu dalam mengerjakan apa yang Bapak Ibu berikan kepada mereka itu dalam kondisi yang menyenangkan, ya. Ya jangan membuat mereka stres, ya, faktor ini, faktor itu, kondisi anak kita, sosial ekonominya kan kita sudah tahu semua, guys, ya.
Ya, mohon itu. Tujuan yang lain sebenarnya dari pembahasan kita melalui rapat telekonferensi ini, selain kita mengevaluasi tujuan pembelajaran kita adalah juga saya mau ingin tahu seperti apa ketika Bapak dan Ibu melakukan komunikasi secara daring ini. Karena sistem komunikasi daring ini sebenarnya bukan hal baru, tapi memang sejak dari dulu. Nah, selama ini karena kita memang terlena dengan cara-cara kita sendiri, ya, maka hampir kita tidak perhatikan. Maka dengan adanya kondisi ini, sekali lagi nilai positif yang kita raih adalah di antara teman-teman guru itu bisa berkomunikasi dalam pembelajaran di sekolah, mulai dari rumah, iya kan? Nah, inilah sebenarnya satu keuntungan teknologi yang diharapkan oleh semua pihak begini. Nah, sehingga ke depan itu Bapak dan Ibu, saya kira pembelajaran ini menggiring kita untuk menuju pada bahwa guru itu tidak ada lagi istilah tidak mau dikatakan tidak bisa komputer, tidak bisa teknologi. Dengan adanya ini kelihatannya dalam waktu sekejap kita bisa berusaha. Ya, contohnya saya saja misalnya, penggunaan Zoom ini kan baru saja saya diajari oleh Abidin kemarin, oleh Pak Nafirudin. Ya, saya belajar, saya tanya bagaimana ini. Oh, dengan sistem daring, ya sudah diarahkan begini-begini. Dan juga Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita komunikasi langsung dengan teman-teman melalui daring. Meskipun aplikasi ini juga mungkin sudah ada di Google, ya. Tapi kadang-kala motivasi kita itu kurang. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu bagaimana. Kalau saya itu kadang kecuali apa yang saya ingin ya betul-betul saya inginkan sehingga saya buka Google ini. Tapi kayak aplikasi-aplikasi begini, ya syukurlah ada kebijakan, ya meskipun kita tidak bersyukur karena penyakit, bukan penyakit ini harus kita lawan. Kita lawan dengan menggunakan berbagai kemampuan kita, terutama sistem informasi melalui teknologi gitu. Jadi ini hubungannya sebenarnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga siapa tahu bisa menulis mengangkat nilai pentingnya dengan persoalan COVID-19 ini, ya silakan. Ya, saya kira ini ada nilai positifnya, ada nilai falsafahnya. Ada nilai-nilai agamanya ini. Menurut saya ini sangat mendalam sekali. Kalau kita mau kaji, saya tidak tahu berapa buku bisa kita tulis ini kalau kita mau menulis. Ya. Jadi siapa tahu di SMA 8 itu ya ada teman-teman yang kita buat kelompok untuk menulis nanti. Masa kita tidak bisa hasilkan satu tulisan ini? Kalau kita buat misalnya satu bab satu orang atau satu topik satu orang, kemudian kita gabung-gabung mengenai COVID-19 ini, wah, menarik sekali saya kira. Iya. Saya tidak ada lagi kita punya kekurangan, ada kita punya pakar-pakar IT. Ya, saya juga menyampaikan saudara saya Pak Sujarwin tadi saya sudah lihat, tapi ya beliau itu tadi itu HP saya nggak bermasalah. Iya. Jadi mereka yang ahli IT ini Pak Abidin, Pak Sujarwin, Pak Rawal, ya tolonglah fasilitasi kami nanti di sekolah supaya kita belajar terus terkait dengan teknologi. Ya, adapun isi materi maupun konsep, ya saya kira kita semua punya wawasan. Kita sudah miliki konsep-konsep apa saja, apakah itu secara bidang studi atau juga secara kependidikan umum, ya kan? Berbicara mengenai pembelajaran secara umum itu saya juga memang di situ saya punya fokus, ya. Kemudian IT teman-teman tadi yang saya sebutkan, tolong ini kita saling membenahi. Ya, saya juga ini mau belajar terus ini. Ya, sekarang Zoom kita sudah kuasai. Classroom, Google Classroom sudah oke. Ya, kita pikir lagi kira-kira aplikasi apa yang nantinya ini bisa kita, barangkali itu akan lebih efektif. Kalau memang yang lainnya itu kurang efektif, ya coba cari yang lain yang efektif. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, ini nanti kan kita tidak tahu bagaimana dengan kebijakan terakhir ya
untuk penentuan kenaikan kelas dan lain sebagainya itu nanti kita tunggu informasi lanjutan dari Bapak Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun juga itu beliau sudah menyampaikan di satu surat, ya kan, di surat yang sudah kita ya, tapi itu saya kira lebih terfokus pada penentuan kelulusan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga dengan adanya pertemuan kita hari ini lewat telekonferensi ini, maka berarti insya Allah kita rapat secara daring nanti dalam penetapan kelulusan atau pengukuhan kelulusan kelas 12 nanti. Ya, saya melihat sudah hampir kendala itu insya Allah tidak terlalu besar lagi lah. Ya, karena pelulusan kelas 12 itu syaratnya kita harus adakan sistem rapat dengan daring seperti ini, ya, atau juga cara lain. Tapi kalau saya melihat perkembangan atau kejadian tadi, ya, memungkinkan untuk kita mengadakan rapat dengan cara online seperti ini. Jadi saya kira itu yang lagi mohon supaya ya Bapak dan Ibu jaga kesehatan di rumah, ya, jangan terlalu keluar kemana ke pasar, ya, isolasi diri dulu lah, ikuti petunjuk sesuai dengan anjuran pemerintah itu, ya, ya, kemudian juga tetap berkomunikasi kita lewat Zoom ini, ya, jadi semoga keluarga besar di 8 Kendari kita diri Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan seluruh upaya nilai keagamaan ini masuk anak suami di rumah. Amin. Yang dapat saya sampaikan, teman-teman, mohon maaf kepada kita ini. Saya akhiri wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi kesimpulan rapat kita untuk hari ini yang sudah disampaikan oleh pimpinan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini mudah-mudahan hasil rapat kita bisa laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Masalah-masalah yang kita hadapi tadi bisa kita lakukan solusi. Demikian Bapak Ibu Guru yang kami hormati, untuk rapat kita hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Wabarakatuh. Stay safe and healthy. Saya kira rapat kita selesai sekarang, ya, yang menyumbang lagu silakan. Pak Prof mau sumbang lagu Pak Prof. Lagu kah? Ada bubur. Ini pelaporannya. Sudah siang ini. Selamat jalan semuanya. Kalian tadi malu? Oke nih, saya leave nih ya. Kenapa saya? Sepertinya itu sama Ibu Rusmia itu